Saya mau membandingkan 100 hari kerja antara Deddy Mulyadi dan Khofifah Indar Parawansa. Ayo rek, rungokno iki. Apakah Jawa Barat itu lebih maju daripada Jawa Timur, atau menurut kalian Jawa Timur lebih maju? Sungai Afor atau Sungai Bagepo ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat parah karena terakhir ini dikeruk kalau seingat saya bisa 30 tahun yang lalu mungkin. Pada hari ini tanggal 11 November 2025, Ba'da Zuhur ini kondisi air ini sudah sangat penuh. Padahal tidak terjadi hujan di siang ini dan halaman rumah penduduk ini sudah langsung tergenangi. Jadi Ibu Gubernur bisa membayangkan tidak terjadi hujan aja sini sudah tergenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tesbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memang kerap di musim hujan ini banyak terjadi bencana, banjir, longsor, ataupun hal segalanya ya. Nah, kali ini terjadi di Jawa Timur, tepatnya di daerah Lumajang, dengan adanya fenomena bencana alam yang setiap tahun ini memang saat hujan turun sering terjadi banjir. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak provinsi untuk secepatnya mungkin menanggulangi adanya banjir-banjir yang terjadi di wilayah Jawa Timur tersebut? Apakah ada respon cepat tentang penanganan hal tersebut yang sering terjadi saat ini seperti di Jawa Barat, di mana Kang Deddy Mulyadi saat-saat musim hujan ataupun merapikan tempat-tempat yang memang rawan-rawan terjadinya bencana begitu cepat dan tegas. Nah, kali ini masyarakat Jawa Timur mengharapkan kepada Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah ya, penanganannya itu seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya untuk menangani permasalahan yang sering terjadi setiap tahun ini yang terus dikeluhkan oleh masyarakat, bahwa walaupun tidak hujan pun genangan air itu bisa masuk ke rumah-rumah warga. Nah, untuk itu mari kita bahas dan kita lihat video berikut ini. Surat terbuka untuk Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya lancang mengirim surat melalui video ini kepada Ibu Gubernur. Dikarenakan di desa kami itu banjir itu tiap tahun bertambah parah, Bu. Kami tinggal di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Bu. Setelah kami amati penyebab banjir di desa kami yang langganan tiap tahun itu ada dua sungai yang melintas di desa kami. Untuk di selatan desa itu ada Sungai Gedang Rowo, sedangkan di utara desa kami ada sungai namanya Afor atau Sungai Bagebuk, Bu ya. Sekedar informasi, untuk Sungai Gedang Rowo yang ada di sisi selatan desa itu dua kali dilakukan pengerukan, tapi kayaknya kurang optimal dan juga terkesan tidak serius. Karena fungsi sungai sekarang itu menjadi mati. Jadi fungsi sungai itu sudah tidak seperti dulu lagi. Dan inilah penampakan dari Sungai Gedang Rowo yang ada di sisi selatan desa kami. Sungai ini mati atau tidak berfungsi sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Saat ada pelebaran jalan Surabaya Malang, Sungai Gedang Rowo di Kisdam untuk membangun jembatan. Tapi setelah pembangunan jembatan selesai, Kisdam urukan itu tidak diambil oleh kontraktornya sehingga air yang mengalir di sini terhambat. Akibatnya Sungai Gedang Rowo mati dan tidak berfungsi sama sekali. Harapan kami Sungai Gedang Rowo bisa seperti sedia kala, entah itu namanya normalisasi atau revitalisasi, apapun itu namanya, yang penting sungai bisa kembali seperti sedia kala. Sekarang kita coba berganti ke sungai yang sisi utara, Sungai Bagepo atau Sungai Afor. Sungai Afor atau Sungai Bagepo ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat parah karena terakhir ini dikeruk kalau seingat saya bisa 30 tahun yang lalu mungkin. Pada hari ini tanggal 11 November 2025, Ba'da Zuhur ini kondisi air ini sudah sangat penuh. Padahal tidak terjadi hujan di siang ini dan halaman rumah penduduk ini sudah langsung tergenangi. Jadi Ibu Gubernur bisa membayangkan tidak terjadi hujan aja sini sudah tergenang. Dan ini adalah update bencana banjir musim hujan kemarin. Musola kami yang dulu-dulu tidak pernah kemasukan air ini sudah termasukkan air, Bu. Jadi besar harapan kami untuk Ibu Gubernur segera menurunkan tim survei untuk melihat kondisi realnya di lapangan, Bu, di desa kami, Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Bu.
besar harapan kami dengan video surat ini mendapat perhatian lebih dari Ibu Gubernur yang kami cintai. Semoga dalam lindungan Allah Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khofifah, sepatutnya panjenengan mundur dan meletakkan jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur. Bukan tanpa alasan. Begitu banyak harapan-harapan yang ditulis melalui unggahan di konten-konten masyarakat Jawa Timur. Begitu banyak komentar-komentar yang ditunjukkan kepada panjenengan Bu Khofifah. Namun panjenengan tetap diam, tidak memberikan respon sama sekali. Mungkin Anda lupa, Bu Khofifah lupa bahwa media sosial bukanlah ruang kosong, ruang hampa tanpa manusia. Di sana ada jari jemari yang menulis dengan jujur dan tulus, menggantungkan keinginan dan harapan mereka kepada sang gubernur. Namun gubernurnya tetap diam. Kami masyarakat memang tidak mempunyai mekanisme untuk memundurkan panjenengan. Yang bisa hanyalah Presiden Republik Indonesia atas usulan DPR Provinsi Jawa Timur. Namun bila ini dibiarkan, maka akan semacam bola salju yang menggelinding menjadi besar. Dan kami punya keyakinan Pak Prabowo Subianto mempunyai keinginan yang sama, menyetujui bahwa keinginan masyarakat Jawa Timur untuk memiliki gubernur yang baru yang bisa mengerti, memahami keinginan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini ada bermanfaat. Sekali lagi kami berharap Bu Khofifah bisa mendengar pernyataan saya ini sebagai masukan yang positif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran sungai, ya kan? Menertibkan anak-anak sekolah, ya kan? Kang Deddy Mulyadi kelebihannya cuma itu. Coba bandingkan dengan Gubernur Jawa Timur. Lewat Kang Deddy Mulyadinya. Abai jupuki kayu ning jembatan. Relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengirimkan link akun TikTok terhadap saya. Saya coba untuk membuka link akun TikTok itu, ternyata link akun TikToknya Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Saya mau tahu aja sih sebenarnya. Mungkin karena memang sebelumnya VT saya itu FYP yang mereview komennya netizen Jawa Timur yang meminta Bu Gubernur untuk tidak pulang. Mungkin orang yang mengirim VT ini atau link akun TikTok ini mungkin tujuannya biar saya kembali mereview mungkin ya. Cuman karena dikirimin link, saya terpaksa harus membuka itu link. Ternyata isinya itu akun TikToknya Bu Gubernur. Tak lihat VT-VT-nya itu luar biasa. Ada yang mereview pasir, sumur, terus kerikil, ada merpati, ada kurma. Jadi menurut hemat saya gitu, setelah saya renungkan secara mendalam bahwa ini adalah kelebihan Bu Gubernur Jawa Timur. Iya, selain menjadi seorang pemimpin, seorang gubernur, ia mampu menjadi influencer, food vlogger, Muslim traveler. Serius, ini yang unik. Saya yakin gubernur-gubernur yang lain tidak mungkin memilikinya. Mau disandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, tidak mungkin Kang Deddy memiliki kayak gini nih. Uniknya Gubernur Jawa Timur nih. Apa kalau cuma Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi kan biasanya cuma memperbaiki jalan, iya kan? Kang Deddy Mulyadi cuma bisanya membarakkan anak-anak yang bermasalah, iya kan? Belum tentu bisa mereview kurma, belum tentu juga bisa mereview pasir, apalagi burung merpati. Tidak mungkin mampu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau Gubernur Jawa Timur, lihai, pasir aja, pasir
Itu direview sama Bu Gubernur kita ini, Bu Gubernur tercinta ini. Kelebihan yang luar biasa. Nah, kita masyarakat Jawa Timur perlu mengapresiasi kita punya gubernur yang mampu mengimprovisasi semua kreativitas anak muda. Food vlogger oke, endorsement oke, influencer oke, Muslim traveler oke. Coba, ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh gubernur lain. Jadi, untuk masyarakat Jawa Timur, mari kita berikan apresiasi buat gubernur kita ini. Jadi, selain beliau menjadi kepala daerah, beliau juga mampu mensinergikan kreativitas-kreativitas anak muda yang luar biasa, yang menyatu dalam dirinya. Food vlogger, Muslim traveler, influencer, reviewer, lumayan itu semuanya menyatu dalam diri gubernur Jawa Timur. Kalau cuman Kang Deddy Mulyadi, minggir, tidak level bagi gubernur Jawa Timur. Kang Deddy kan bisanya cuma memperbaiki jalan, ya kan? Membabat habis bangunan liar, memperbaiki aliran sungai, ya kan? Menertibkan anak-anak sekolah, ya kan? Kang Deddy Mulyadi kelebihannya cuma itu. Coba bandingkan dengan gubernur Jawa Timur, lewat Kang Deddy Mulyadinya. Aduh. Jadi sekali lagi buat masyarakat Jawa Timur, mari kita apresiasi gubernur kita ini, gubernur yang luar biasa, multi talent. Pokoknya multi talent pokoknya. Sekali lagi harus kita dukung. Hidup Bu Gubernur Jawa Timur. Aduh. Teman-teman bisa mendengarkan ya tadi apa tanggapan dari para netizen, bahwasanya perbandingan antara Bu Khofifah dan Kang Deddy Mulyadi, perbedaannya kalau Kang Deddy itu suka merapi-rapikan jalan, menetralisir bangunan-bangunan liar, dan membangun-bangun tempat yang memang harus segera diperbaiki untuk menanggulangi area-area yang terkena banjir. Tapi kalau gubernur kita di Jawa Timur, Bu Khofifah, ya itu tadi, apa yang dikatakan oleh mas-masnya itu tadi, mereview kurma, pasir, dan ya memang beda. Namun yang paling intinya itu, sekarang yang diharapkan oleh masyarakat yang saat ini terdampak dengan bencana banjir di Lumajang itu ya, yaitu harapan masyarakat itu segera bisa untuk mendapatkan jawaban. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat dengan adanya bencana banjir, nanti akan menjadikan lumpuh total perekonomian kita ini. Aset jalan terputus gini ndak bisa karena musibah ya. Nah, itulah mungkin harapan dari masyarakat, pun juga mengharapkan kepada Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah untuk bisa turun langsung meninjau dan melihat dan segera bisa memberikan solusi jawaban supaya bencana banjir yang setiap tahun terjadi di daerah Lumajang tersebut bisa mendapatkan jawaban yang nyaman buat masyarakat sekitarnya. Saya mau membandingkan 100 hari kerja antara Deddy Mulyadi dan Khofifah Indar Parawansa. Ayo rek, rungokno iki. Apakah Jawa Barat itu lebih maju daripada Jawa Timur, atau menurut kalian Jawa Timur lebih maju? Deddy Mulyadi baru jadi gubernur langsung bikin gebrakan pemutihan pajak kendaraan. Satu itu. Yang kedua, dia buat kebijakan melarang TK sampai SMA wisuda. Dan ini banyak didukung, tidak hanya Jawa Barat, sa-Indonesia kesing dukung. Yang ketiga, pemberantasan premanisme. Ormas-ormas yang ngaku-ngaku preman-preman tapi berbaju ormas dilawan sama Deddy Mulyadi. Ini sebuah gebrakan baru. Yang keempat, pendidikan karakter melalui barak militer. Anak-anak SMA sing mokong-mokong, yang suka minum-minuman, yang suka tawuran, dimasukkan ke dalam barak militer, diajari akhlak, diajari sopan santun, diajari pendidikan kebangsaan. Jawa Timur kau ono bro. 5. Melarang studi tour.
6. Memangkas dana hibah 153 miliar menjadi 9,2 miliar. Selanjutnya, peningkatan akses listrik. Terus program renovasi rumah tidak layak huni loh. Maju sekali ini. Terus penggunaan dana pribadi untuk kesejahteraan rakyat. Seringkali dia keliling-keliling ke masyarakat ngasih bantuan pakai dana pribadinya dia. Kita tidak pernah lihat gubernur maupun wakil gubernur Jawa Timur melakukan itu. Nyeneng no masyarakat gak pernah ketok. Pemberian bonus kepada siswa berprestasi sebesar 25 juta. Dari berbagai apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi, menurutmu dibanding Hovifah Indar Parawansa ya apa? Apakah nol dalam tanda tanya, ataukah Hovifah dalam waktu 100 hari sudah banyak melakukan sesuatu untuk kesejahteraan rakyat, sudah banyak menyenangkan masyarakat? Ayo teman-teman, silahkan komen yang objektif. Tujuan perbandingan ini supaya Jawa Timur tidak kalah dengan Jawa Barat, supaya Hovifah bisa belajar dari Deddy Mulyadi di dalam mensejahterakan masyarakat. Jangan lupa teman-teman, silahkan komen. Ya, itu teman-teman ya, yang video bisa kami sajikan dan bisa kita lihat bersama-sama. Jangan lupa apa yang disampaikan oleh Cak Soleh. Tulis pendapat kalian tentang kinerja Bu Hovifah sebagai gubernur kita di Jawa Timur. Tanggapan kalian bagaimanakah? Apakah yang sudah disampaikan oleh Cak Soleh tersebut sudah dilakukan semua oleh gubernur kita Jawa Timur? Apa memang tanda tanya? Teman-teman bisa menilai kan? Oke, jangan malu-malu. Ayo tulis pendapatnya di dalam kolom komentar agar kita paham dan terus belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam waras. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.